Yang jelas Caimin waktu itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan ya guys ya. Halo guys, jumpa lagi dengan kita di sini Hot One News. Ya, apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik, yaitu terkait dunia perpolitikan Indonesia. Dikatakan di sebuah judul narasi yang berbunyi demikian, 3 orang berhasil ditangkap. Pernyataan KPK mengejutkan, peran Caimin kini terungkap. Ya, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Tentu nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, dan juga nanti kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video ini dan sekaligus cek keaslian sumber beritanya. Oke, kita langsung simak videonya. Check it out. Ya, korupsi Kemenaker 2012, KPK sudah tetapkan tersangka, peran Caimin pun terungkap. Sikat bos, sampai ke akar-akarnya. Mau nanya soal ini apa yang TKI itu di Kemenaker, itu kejadiannya tahun berapa sih Pak? Apakah di menteri yang ini atau yang sebelumnya? 2012. Berarti zaman waktu menterinya Caimin ya? Bisa sih nggak? Oh gitu. Karena 2012. pemeriksaan itu pejabat-pejabatnya yang 2012-an. Jadi ya kita tentu kalau melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan tempusnya. Tempus itu waktu kejadiannya apa? Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu? Ini saya kira kita perkara yang sudah cukup lama memang ya, tapi kalau memang ada bukti-bukti saat itu tentunya sudah dikembangkan pada saat itu, gitu kan. Memang tadi di awal saya sampaikan ya, kalau kemudian fakta-fakta hukumnya itu jelas saat itu tentunya memang seharusnya sudah dinaikkan gitu ya. Lalu kemudian ini sudah cukup lama perkara tersebut. Tapi sekali lagi kita kami akan pelajari analisa lebih lanjut kembali ya perkara-perkara yang dulu pernah ditangani oleh KPK dimaksud. Saya sebagai orang yang waras mau ngajak kakak-kakak semua, teman-teman semua, 3 perbesar tidak pernah. Harusnya kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. 1, perang terhadap korupsi dan politisasi. Hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah kan kita? Apa? Semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Tambah rusak, tambah segmented Republik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dari ideologi yang picik seperti ini. Ya, KPK seperti diketahui sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012. Kasus korupsi Kemenaker 2012 kini kembali menjadi sorotan, terlebih ketika Caimin digadang-gadang akan digandeng Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai baca pres 2024 mendatang. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ali juga membenarkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Oh iya betul, ASN 2, swasta 1 orang, ucapnya. Nah, kondisi terkini tak berselang lama, kehebohan Nasdem meminang Caimin menjadi bakal calon Wapres Anies Baswedan. KPK pun lantas menyatakan sikap soal upaya kembali membuka korupsi Kemenaker 2012. Ya, secara terang benderang KPK tidak menutup kemungkinan memeriksa Caimin yang ketika kejadian berperan sebagai Menteri Tenaga untuk periode 2009 sampai 2014. Rencana pemeriksaan Caimin ini terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kemenaker tahun 2012.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya ya, waktu kejadian. Jadi waktu kejadiannya kapan? Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti terus disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, tapi juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Apakah semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita untuk minta keterangan? Kenapa? Ya kan, karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, ujarnya. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dengan seksama dari awal sampai dengan akhir. Ya, di sini memang menerangkan sebuah narasi yang dibacakan oleh narator terkait korupsi Kemenaker tahun 2012 di mana KPK kini sudah tetapkan tersangka, dan di sini Caimin juga dipanggil oleh KPK ya terkait menjadi saksi. Di sini masih belum ada penegasan tentang apa peran dan apa kaitannya dengan Caimin. Yang jelas Caimin waktu itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan ya guys ya, karena di tahun 2012 ini ada kasus terkait TKI ya guys ya, dan kini sudah ada 3 tersangka. Dan jika kita tarik dengan judul narasi yang disebutkan bahwasanya ada 3 orang berhasil ditangkap, pernyataan KPK mengejutkan peran Caimin ini terungkap. Jadi terungkap yang dimaksud di sini belum ada penegasan tertentu atau penegasan secara spesifik ya guys ya. Yang saya tahu dan yang saya dapat informasinya memang Caimin ini lagi dipanggil sebagai saksi ya oleh KPK. Masih terus berlanjut perkembangan kasus ini, nanti kita akan update juga terkait perkembangan kasus yang menyeret nama Caimin ke KPK ya guys ya. Dan saya juga menemukan bahwasanya memang benar berita tersebut ditulis adanya oleh media online terpercaya yaitu suara.com, di mana di dalam judul narasinya berbunyi demikian guys. Korupsi Kemenaker tahun 2012, KPK sudah tetapkan tersangka, peran Caimin terungkap. Jadi ini sama persis dibacakan oleh narator yang ada di channel tersebut ya guys ya. Jadi mengutip dari laman resmi suarapekanbaru.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK seperti diketahui sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Kasus korupsi Kemenaker 2012 kini kembali jadi sorotan, terlebih ketika Caimin digadang-gadang akan digandeng Nasdem untuk dampingi Pak Anies Baswedan. Entah ini akrobatik politik atau apa, memang kasus ini terbilang sudah cukup lama ya, yaitu di tahun 2012 pas bertepatan dengan Caimin dideklarasi menjadi wakil calon presiden. Kemudian kasus ini kembali diproses guys. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi mengenai berita ini, mengenai berita yang menyeret nama Caimin ke KPK. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan tunggu kabar berikutnya dari kami. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.